Sorry ass DJ. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang berkenan hadir di kegiatan pemaparan perencanaan P5 yang akan kita lakukan. Yang pertama saya sampaikan terima kasih Bapak Nur Budianto selaku Kepala Sekolah, Bu Buhan sebagai guru wali kelas, Bu Pudut sebagai wali kelas, serta Pak Burhan sebagai wali kelas juga. Memang tidak semua bisa tercover ya, tidak bisa masuk ke sini karena memang jadwal sekolah kita yang 2 shift karena ada perbaikan di gedung sekolah kita. Ya, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita akan memaparkan rencana kegiatan P5 yang kita namai dengan judul mantra ampuh, yaitu makanan tradisional aman dan pas di tubuh. Nah, ini tujuan untuk pembelajaran P5 mantra ampuh tadi adalah siswa mampu mengenali jenis-jenis makanan tradisional serta cara pembuatannya dengan benar dan higienis. Yang kedua adalah siswa mampu memahami kandungan gizi yang ada di dalam makanan tradisional. Jadi kita akan menitik beratkan kepada siswa untuk mengenali jenis-jenis makanan tradisional yang ada di Nusantara serta cara pembuatannya yang aman, baik, serta higienis. Lalu selain itu juga kita akan memberikan gambaran tentang kandungan gizi yang ada di makanan tradisional tersebut. Selanjutnya, nah ini produk hasil karya yang nantinya kita akan munculkan di peserta didik kita nanti adalah makanan tradisional Nusantara yang aman dan pas untuk tubuh serta higienis dan mengandung gizi. Langsung ke slide selanjutnya ya, ini sama seperti yang tujuan pembelajaran tadi. Pertanyaan kuncinya adalah untuk siswa ya, untuk kita titik beratkan ke siswa adalah bagaimana cara mengenal dan membuat makanan tradisional yang aman, higienis, dan mengandung gizi untuk tubuh. Langsung saja, saya kira ini jelas. Tipe project yaitu kita mengenalkan serta menuntun siswa untuk mempraktekkan membuat makanan tradisional khas Nusantara. Lanjut, model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang kita berikan pada kesempatan P5 ini adalah yang pertama adalah model pendidikan kebugaran. Pendidikan kebugaran di sini terkait tentang pemahaman makanan yang mengandung gizi, satu itu. Kedua, makanan yang bersih dan sehat. Ketiga, makanan yang higienis baik dalam bentuk penyajian maupun waktu proses pembuatannya. Lalu yang kedua adalah pendidikan model gerak. Model gerak itu kita titik beratkan ketika anak-anak mempraktekkan kegiatan membuat makanan tradisional, misalnya membuat klepon. Pendidikan gerak di situ apa, nanti mungkin ada memarut kelapa, terus ngulenin itu ya, terus dilindingi ya, betul, dilindingi juga itu ya. Itu model pendidikan gerak yang kurang lebih contohnya seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya adalah siswa yang terlibat. Nah, siswa yang terlibat di sini adalah seluruh siswa kelas 1 sampai dengan 6. Didampingi wali kelas masing-masing, serta nanti direncanakan ada kita melibatkan wali murid di beberapa komite yang ada atau komite yang aktif di kelas masing-masing. Selanjutnya pelaksanaan proyek dilaksanakan pada periode Oktober sampai Desember 2024, dan pelaksanaan pembuatan makanan tradisionalnya atau prakteknya untuk membuat makanan nanti kita akan laksanakan pada 6 Desember 2024. Jadi periode Oktober sampai Desember itu kita memberikan perkenalan kepada siswa. Yang pertama, macam-macam jenis makanan tradisional khas Indonesia atau khas Nusantara. Lalu cara membuatnya itu membutuhkan bahan apa saja
saja, alat apa saja yang dibutuhkan. Terus kalau itu sudah, nanti kita gong ya, atau finalnya itu di tanggal 6 Desember hari Jumat. Kita akan melaksanakan praktek pembuatan makanan tradisional yang higienis, baik serta aman serta mengandung gizi untuk tubuh. Itu ya. Selanjutnya, nah ini materi pelajaran yang terlibat di kegiatan ini adalah PJOK. Jelas kalau PJOK tadi kita seperti di judulnya mantra Ambo tadi, makanan tradisional yang aman serta pas untuk tubuh. Pas itu ya gizinya, ya higienisnya dan lain-lain. Kalau dari segi SPDB atau seni itu adalah seninya untuk siswa mengulemin atau ini. Terus agama sebelum memulai itu kita akan pimpin untuk doa dan nanti diakhiri juga dengan doa. Bahasa Indonesia, komunikasi dengan sesama teman ketika anak-anak melakukan praktek maupun sebelum pra pembuatan ya. Itu misalnya anak-anak disuruh presentasi, misalnya kamu jatahnya dapat telepon, apa saja sih telepon, jelaskan di depan, di hadapan teman-temanmu yang lainnya. Terus kalau matematika pada waktu ini takaran mungkin ini kemanisan, kalau kemanisan gulanya terlalu banyak, takarannya hanya 2 sendok saja atau 2 apa gitu ya. Terus sebenarnya masih ada lagi PPKN, yaitu menghargai teman yang sedang melakukan presentasi, tidak mengganggu atau juga tidak membuat gaduh ketika siswa atau temannya yang lain sedang mempresentasikan atau bahkan ketika pelaksanaan praktek pembuatan makanan tradisional. Slide selanjutnya, nah proyek yang rencana kita rancang adalah proyek P5 ya. Kita akan laksanakan di bulan Desember, tanggal 6 Desember hari Jumat. Seperti biasa kita melaksanakan proyek P5 di hari Jumat. Nah berikut ini tabel kegiatan pemaparan mantra Ambo tadi. Ini kurang lebih mata pelajaran yang menjadi lokomotif adalah PJOK tentang kebersihan dan kesehatan tubuh. Mata pelajaran lain yang terlibat seperti tadi ada PKN, agama dan lain-lain tadi, ada SPDB, ada bahasa Indonesia. Peran yang terlibat adalah pembagian berdasarkan hasil musyawarah yang sebelumnya kita laksanakan bersama-sama musyawarah. Nanti kita melibatkan wali murid, juga pendampingan dari guru kelas masing-masing. Lokasi di halaman SDN Negeri Mojosongo 2. Produk yang dihasilkan nantinya makanan khas tradisional, tidak harus Jawa Tengah ya, Nusantara, boleh dari Jawa Tengah, boleh dari luar Jawa Tengah. Teknologi yang digunakan media sosial kita memiliki Instagram untuk publikasi, media visual untuk memperkenalkan perabot sebelum pelaksanaan ini praktek, dan yang digunakan untuk memproduksi makanan tradisional. Selanjutnya, nggak kelihatan ini. Saya berikan aja. Satuan Pendidikan SD Mojosongo 2, kelas 1 sampai 6, tema kearifan lokal. Lalu topiknya adalah makanan tradisional Nusantara. Lalu dimensi atau profil yang diharapkan, dimensi Pancasila yang diharapkan adalah sebentar. Kemandirian, lalu sosial, juga cinta tanah air dan kebinekaan. Itu nanti kita ini nanti akan saya bagikan di selembaran, kita akan
kopi kita perbanyak karena di sini nggak jelas. Langsung saja ke alur pembelajaran berbasis proyek. Peluncuran proyek kepala sekolah, melibatkan kepala sekolah, semua guru, terus selalu ada karyawan, siswa, wali murid yang kita sampaikan waktu pertemuan yang diadakan oleh pihak sekolah ketika kita akan menyampaikan kegiatan B5. Lalu pengumpulan informasi bisa lewat siswa dengan cara mengerjakan asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Lalu ada wawasan macam-macam makanan tradisional yang ada di sekitar. Mungkin siswa ketika libur atau hari Minggu di pasar diajak orang tuanya menjumpai makanan, mereka bisa kita motivasi untuk menanyakan ke orang tuanya, Bu, Pak, nama makanan ini apa? Dan nanti ketika dia masuk bisa menceritakan pengalaman dia ketika berada di pasar bersama orang tuanya. Lalu untuk pengembangan dan umpan balik adalah siswa bisa mengevaluasi hasil kerja mereka, terutama pribadi serta kelompok. Terus yang kedua, siswa dapat mengerjakan asesmen sumatif melalui lembar evaluasi untuk refleksi materi yang sudah kita berikan sebelum pelaksanaan proyek B5 yang akan mempraktekkan makanan tradisional. Lalu yang ketiga adalah siswa mengumpulkan hasil dokumentasi foto. Nah, ini siswa juga diminta untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto, nanti bisa dengan cara wali kelas atau guru yang menjadi seksi dokumentasi untuk memotret, dan siswa meminta ke guru untuk mencetak. Nanti akan dikumpulkan per kelompok atau per kelas masing-masing dari siswa. Presentasi, nah ini presentasi, siswa dapat mempresentasikan pengalamannya seperti tadi ketika di pasar diajak orang tua ketemu dengan makanan tradisional, menanyakan, mencari tahu, dan ketika masuk kita akan menanyakan pengalaman apa yang kamu alami ketika tidak berada di sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Mereka akan termotivasi untuk menceritakannya. Oke, cukup sekian. Mungkin ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah atau teman-teman sekalian mungkin untuk menambah kegiatan ini, masukan atau kritik boleh, atau hal-hal apa yang membuat kita nanti lancar ketika pelaksanaan B5 baik praktikum atau setelah praktek pelaksanaan harian. Monggo. Terima kasih Pak Andar ya, yang sudah presentasi untuk kegiatan P5. Saya ingin meneruskan dulu Pak Andar, nanti untuk waktunya itu pelaksanaan. Kalau memang kita untuk P5 itu kita laksanakan setiap hari Jumat, namun untuk tanggal 6 hari Jumat itu kita masih melaksanakan ulangan ya, PS AS. Jadi semester 1 itu kita hari terakhir. Jadi mungkin tidak harus hari Jumat. Jadi nanti setelah kegiatan ulangan itu nanti minggu berikutnya bisa. Itu pertama. Kemudian untuk kedua, ini bagus sekali kegiatan untuk mengenalkan makanan tradisional kepada anak-anak. Ini wujud kewirausahaan bisa, termasuk cinta tanah air, mengenal produk dalam negeri. Ini mungkin anak-anak sudah istilahnya jarang mengenal makanan tradisional. Jadi ini saya senang sekali untuk P5
yang akan dilaksanakan itu mengenakan makanan tradisional, kemudian sekaligus prosesnya dan anak-anak nanti juga melakukan praktek kemudian presentasi. Terima kasih, ini bagus sekali. Mungkin dari saya itu saja Pak Andang. Terima kasih, selamat. Oke, berikutnya. Ada yang lain? Tidak? Terima kasih Pak Andang, selamat sudah presentasikan rencana kegiatannya. Yang mungkin saya ingin menanyakan satu hal terkait dengan asesmennya. Itu kan asesmennya nanti kan anak-anak akan diminta untuk mengisi asesmen sumatif melalui lembar evaluasi. Terus kemudian anak-anak juga mengumpulkan dokumentasi. Nah, ini yang ingin saya tanyakan adalah nanti apakah dari lembar evaluasi itu akan diambil dalam artian dilihat yang terbaik atau bagaimana teknisnya. Saya belum dapat gambaran, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut mengenai asesmennya yang terakhir. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Burhan, pertanyaan yang bagus. Jadi pada asesmen sumatif ini ya, atau mengisi lembar evaluasi itu, kita itu hanya sebagai alat ukur ke kita sendiri sebenarnya sejauh mana capaian dari kegiatan P5 ini. Ya itu, capaiannya itu. Karena apa ya, mungkin dari situ gambaran yang paling mudah untuk kita mengetahui capaian P5 kita sudah sampai mana atau sudah berapa persen diserap oleh siswa ya lewat kegiatan seperti ini. Salah satunya seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Siapa? Ibu-ibu, bapak. Udah teman-teman ya, bapak ibu guru semuanya, kita sudah sepakati kegiatan ini seperti yang direncanakan di dalam slide tadi. Karena banyak masukan yang kami terima, baik dari bapak kepala sekolah maupun pertanyaan-pertanyaan dari teman sejawat. Untuk mengakhiri kegiatan presentasi ini kami tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.